Kasian kasian Halo semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Gracia Yunita Olin dan teman saya Christina Odelia Funenebule. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil penelitian kami dengan tema pencemaran sampah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. RT 011 RW 004 merupakan wilayah yang berada di Kelurahan Esapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Menyangkut dengan judul materi yang kami ambil dalam penelitian ini, yaitu pencemaran sampah yang disebabkan oleh masyarakat sekitar, maka kami membuat laporan penelitian ini. Sampah merupakan hal yang sangat berpengaruh dan berdampak negatif bagi kesehatan warga sekitar, serta membuat warga sekitar tidak nyaman di lingkungannya. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka masalah yang kami ambil adalah: 1. Mengapa sampah dapat menyebabkan terjadinya pencemaran? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran sampah? 3. Bagaimana cara mengatasi pencemaran sampah? Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui penyebab dari sampah ini sehingga terjadinya pencemaran. Kami meneliti di setiap lahan-lahan kosong di tempat pembuangan sampah. Di sana, begitu banyak tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja, sehingga membuat banyak serangga dan hewan liar seperti kucing, tikus, anjing berkumpul dan mencari makanan di tumpukan tersebut. Dan tak jarang pula tikus yang sering berkeliaran di sana mati dan menimbulkan bau tak sedap. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran sampah. Kami meneliti di bagian lahan kosong dan tempat pembuangan sampah. Ada sangat banyak sampah yang berserakan. Penyebabnya ialah para warga yang membuang sampah melihat lahan kosong, maka mereka menjadikan lahan tersebut menjadi tempat pembuangan sampah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi pencemaran tersebut. Kami melakukan penelitian di tempat yang terkumpul banyak sampah, dan kami mengusulkan agar ketua RT untuk lebih tegas lagi dalam mengatasi masalah sampah ini. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori ini telah terlampir dalam laporan penelitian geografi kami. Nah, yang kedua, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini memuat yang pertama, tempat dan waktu. Yang kedua, jenis dan sumber data. Yang ketiga, pengolahan sampah. Yang keempat, analisis data. Dan yang terakhir, pengumpulan data. Yang terakhir, hipotesis. Bertitik tolak dari tinjauan pustaka di atas dan dihubungkan dengan permasalahan yang timbul. Dapat disusun hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, besarnya energi yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan bakar dari bahan limbah plastik. Yang kedua, biaya proses produksi setiap liternya dari bahan bakar dari bahan limbah plastik. Yang ketiga, besarnya volume, komposisi dan jumlah gas serta sisa pendataan yang dihasilkan dari kursi bahan bakar dari bahan plastik. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jalan Jupiter 2 RT 011 RW 004 Kelurahan Esapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima. Penelitian ini dilakukan pada hari tanggal Senin 22 Januari 2024. Dalam penelitian ini, tema yang kami ambil termasuk ke dalam pendekatan geografi, yaitu pendekatan ke lingkungan. Mengapa kami mengambil pendekatan tersebut? Karena adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di suatu lingkungan.
Dan di sini kami tidak lupa juga kami menggunakan teknik kualitatif. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengolahan sampah di RT 014 RW 004. Sampah yang ada di lingkungan sekitar saat ini seolah-olah menjadi suatu masalah besar bagi seluruh warga sekitar. Penumpukan sampah di lahan kosong dan area sekitar bak sampah yang tidak terangkut menyebabkan suatu permasalahan tersendiri bagi warga sekitar. Penumpukan sampah selain berimplikasi pada estetika, kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, juga mengakibatkan terjadinya penyebaran penyakit pada suatu wilayah. Pengolahan sampah yang tidak baik terlihat ketika sampah di lahan kosong menumpuk hingga berhari-hari, bahkan sampah berbulan-bulan. Pengolahan sampah biasanya dilakukan secara komunal oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang. Salah satu permasalahan pengolahan sampah adalah kurangnya ketersediaan bak sampah karena semakin tidak ditangani dengan baik akan berdampak buruk lagi lingkungan dan memicu penurunan fungsi dan kemajuan kota ke depan. Nah, yang terakhir bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami ambil ialah sampah adalah masalah utama yang menjadi fenomena besar pada negara, khususnya di Indonesia. Pengeluaran sampah di berbagai negara kini Indonesia mencapai urutan kedua setelah Tiongkok. Semakin tingginya jumlah penduduk dan aktivitasnya membuat volume sampah terus meningkat. Banyaknya sampah yang berserakan di lahan kosong, bak sampah bukan hanya dari warga penduduk sekitarnya saja, melainkan terdapat sampah kiriman dari RT sekitar tetangga yang mengakibatkan kedangkalan pada lingkungan sekitar. Nah, hal ini yang menjadi faktor utama yang menimbulkan suatu penyakit karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah di lahan kosong dan area penampungan sampah. Berikut dokumentasi kami dalam penelitian ini.